Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesihatan. Salawat salam mari kita hadiahkan buat Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Halo kawan-kawan, perkenalkan. Nama saya Muhammad Akmal Fauzan. Saya akan mengupas sebuah topik terkait mata kuliah, iaitu teknologi pendidikan. Topik ini merupakan tugas mata kuliah teknologi pendidikan. Teknologi pendidikan merupakan salah satu bagian penting dalam dunia belajar mengajar. Dan dalam kehidupan kita sehari-hari, zaman sekarang, teknologi bukan hal yang asing lagi. Bahkan dari anak SD sampai mahasiswa, semua sudah akrab dengan alat digital seperti HP, laptop, dan internet. Tapi sebenarnya teknologi pendidikan itu adalah cara kita menggunakan alat dan teknologi moden untuk membantu proses belajar mengajar. Bukan sekadar komputer atau HP, tapi semua benda yang membuat belajar jadi lebih mudah dan menarik. Kalau dulu belajar cuma pakai papan tulis, kapur, dan buku, sekarang dengan adanya internet, laptop, dan handphone, kita boleh belajar dari rumah, malah dari manapun kita suka. Teknologi pendidikan itu bukan cuma tentang alat canggih, tapi semua yang kita lakukan. Secara sederhana, teknologi pendidikan adalah penggunaan berbagai peralatan, sistem dan metode moden untuk membantu proses belajar dan mengajar, supaya jadi lebih efektif, menarik, dan mudah dipahami. Jadi, bukan alatnya yang canggih, tapi bagaimana alat itu digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan. Waktu pandemik COVID lalu, sekolah tutup, tapi pembelajaran tetap berjalan dengan menggunakan aplikasi Zoom, Google Meet, atau WhatsApp. Itulah bukti betapa pentingnya teknologi pendidikan. Sekarang banyak contoh teknologi seperti Google Classroom, Quizizz, YouTube, e-learning, Ruang Guru, dan lain sebagainya, yang membuat belajar jadi lebih menarik dan tak terbatas pada waktu. Manfaatnya banyak sekali. Belajar jadi lebih menarik dengan video. Lebih fleksibel sebab boleh diulang-ulang pelajaran kapan-kapan saja. Guru pun terbantu dalam membuat bahan ajar yang lebih kreatif. Dan komunikasi antara guru dan murid makin mudah. Teknologi pendidikan juga bantu guru dalam mengatur kelas dan menilai hasil belajar siswa. Misalnya, guru boleh gunakan aplikasi untuk kasih tugas, kumpul tugas, dan beri nilai tanpa harus tumpuk-tumpuk kertas. Semuanya lebih cepat, lebih bersih, dan lebih efisien. Belajar pun boleh belajar mandiri. Tak perlu selalu tunggu pelajaran dari guru. Tapi yang menariknya lagi, teknologi ini bukan cuma untuk sekolah di kota-kota besar. Sekarang di sekolah kampung yang sudah mulai menggunakan teknologi. Contohnya ada sekolah yang pakai video pembelajaran dari YouTube untuk membantu murid yang kekurangan guru. Ada juga madrasah
yang pakai aplikasi hafalan Quran supaya anak bisa belajar di rumah. Jadi teknologi ini sebenarnya bukan tantangan, tapi peluang besar untuk semua orang dapat pendidikan yang lebih layak. Tak kira di manapun tempatnya, dan selagi itu bisa belajar, pasti bisa menggunakan teknologi. Teknologi juga membantu perubahan besar dalam pendidikan agama. Sekarang, belajar mengaji boleh lewat aplikasi, mendengarkan ceramah boleh dari podcast, dan baca tafsir boleh dari website. Bahkan banyak ustaz dan pendakwah muda yang kini guna media sosial untuk sebarkan ilmu agama dengan cara yang menarik. Jadi, teknologi itu bukan hal yang menakutkan atau tantangan bagi kita semua. Asal kita tahu cara memanfaatkannya dengan baik. Tapi, tentu ada juga tantangannya, seperti jaringan internet yang tidak stabil di kampung. Kalau listrik atau sinyal hilang, tidak bisa gunakan teknologi. Alat yang tidak semua orang mampu beli. Terlalu lama di depan layar yang membuat mata kita lelah dan ketergantungan pada teknologi. Jadi, kita mesti guna teknologi pendidikan ini dengan bijak. Gunakan untuk belajar, atur waktu dan istirahat tepat pada hal yang sesuai. Hormati guru walaupun belajar online dan bantu kawan yang susah akses teknologi. Di Indonesia sendiri perkembangan teknologi pendidikan makin maju. Banyak sekolah dan universitas pakai sistem digital. Guru ikut pelatihan. Pelajar makin terbiasa dan dengan cara belajar yang baru. Tapi kemajuan ini tetap perlu diimbangi dengan kesiapan dan sikap bijak dari kita semua. Kesimpulannya, teknologi pendidikan bukan cuma soal alat canggih, tapi tentang bagaimana kita gunakan untuk bantu agar belajar lebih baik. Kalau kita pandai memanfaatkannya, teknologi boleh jadi jambatan untuk masa depan yang lebih baik dan cerah. Jadi, mari kita gunakan teknologi dengan bijak, terus semangat belajar dan ingat bahawa masa depan pendidikan ada di tangan kita semua. Semakin baik kita gunakan teknologi, semakin cerah, semakin baik masa depan kita. Semoga video ini bisa menambah semangat dan wawasan kita semua dalam menghadapi dunia belajar yang terus berubah. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk terus belajar, berbuat baik dan gunakan teknologi dengan bijak. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.